Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amana Sari, NIM F1D221003. Di sini saya akan menjelaskan tentang paleontologi yang materinya tentang pendahuluan hingga sampai filum moluska. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu fosil. Fosil adalah tumbuhan atau hewan yang terawetkan lebih dari 10.000 juta tahun yang lalu. Nah, pada pendahuluan ini kita membahas tentang syarat terjadinya pemfosilan. Pada ini syaratnya yaitu organisme yang mati tidak dimakan oleh organisme lainnya, memiliki bagian yang keras, rongga-rongga pada bagian yang keras dimasuki oleh zat kersik. Terus yang keempat yaitu diawetkan oleh lapisan es seperti mamut. Yang kelima, kejatuhan karena getah. Yang keenam, organisme jatuh pada lingkungan anaerob. Pada proses pemfosilan ini ada proses pemfosilan tak terminalisasi yang dimana terdapat fosil yang mengalami pemfosilan kemenyeluruhan seperti mamut yang terbekukan di gurun es sehingga bakteri-bakteri tidak dapat memakan si mamut. Terus yang kedua yaitu fosil yang terawetkan sebagian seperti gigi. Nah, yang terawetkan itu hanya pada bagian giginya saja atau bagian yang kerasnya. Terus yang ketiga yaitu distilasi atau karbonisasi. Pada ini seperti tumbuhan pada rawa-rawa lalu terjadi uap-uap karbon sehingga tumbuhan itu mati lalu terfosilkan. Yang keempat yaitu amber. Amber yaitu hewan yang terjatuhkan oleh getah damar yang dimana hewan itu akan mati dan terfosilkan. Selanjutnya yaitu ada fosil yang terminalisasi yang dimana di sini ada replacement. Replacement yaitu cangkang dari kerang-kerang itu yang dimasuki oleh oleh material-material. Lalu ada histometabasis itu seperti proses pemfosilan seperti replacement yang dimana hanya dibedakan pada histometabasis itu pada tumbuhan. Yang ketiga yaitu permineralisasi yaitu pengisian oleh mineral-mineral asing ke dalam pori-pori. Yang keempat yaitu leaching. Pada leaching ini yaitu proses pelarutan dinding oleh air tanah. Selanjutnya ada proses pemfosilan lainnya yaitu impression. Impression itu seperti daun yang jatuh kepada lumpur atau tanah sehingga ada jejaknya. Nah, si jejak itu lama-kelamaan akan terfosilkan. Yang kedua yaitu mold. Mold itu yaitu cetakan tapak yang digunakan oleh organisme berelief tinggi. Cast adalah cetakan dari jejak dari si mold. Terus yang nomor 4 yaitu coprolit. Coprolit itu fosil dari kotoran hewan. Yang kelima yaitu gastrolit. Gastrolit yaitu seperti seandainya ada ular yang memakan batu-batuan kecil itu untuk membantu pencernaannya. Yang keenam yaitu trail. Trail itu jejak ekor. Yang ketujuh yaitu track. Track itu jejak kuku-kukunya. Yang kedelapan yaitu foot and print. Foot and print itu jejak kaki. Yang kesembilan yaitu burrow, boring, dan tube. Burrow itu lubang untuk mencari makanan. Boring itu tempat penyimpan makanan, dan tube itu adalah aktivitas organisme pada hewan. Selanjutnya kita akan masuk kepada filum coelenterata. Filum coelenterata berasal dari kata kolois yang berarti cengkung dan enteron yang berarti di dalam, sehingga coelenterata dapat diartikan sebagai binatang yang mempunyai cekungan di bagian dalamnya. Ciri-ciri dari filum coelenterata yaitu lubang yang berfungsi sebagai mulut, dilapisi dengan endoderm, jaringan urat nadi, alat pengumpul makanan, memiliki sel penyengat, terdiri dari 3 lapisan yaitu ektoderm, mesoglea, dan endoderm. Yang ketujuh yaitu terdiri dari zat gampingan, berkembang biak secara seksual dan aseksual, hidup berkoloni dan soliter. Yang terakhir yaitu berbentuk polip dan medusa. Selanjutnya, pada coelenterata terbagi menjadi 4 kelas yaitu hydrozoa, scyphozoa, anthozoa, dan stromatophoidae. Pada hydrozoa
merupakan hewan yang berbentuk seperti lonceng, yang berbunga dengan tentakel sekitar mulut, ukurannya tidak lebih dari 2 sampai 3 meter. Selanjutnya yaitu kelas Scyphozoa, merupakan jenis Coelenterata dengan bentuk tubuh medusa, hidup secara soliter dan berenang. Tubuhnya berbentuk seperti payung dengan tengah mencapai lebih kurang 2 meter dan mempunyai tentakel panjang yang 40 meter. Selanjutnya yaitu ada Anthozoa. Kelas ini hidup secara soliter dan berenang, sekelompok binatang yang khusus hidup di air laut. Kelompok ini mempunyai evolusi yang cepat sehingga banyak spesiesnya yang mempunyai kisaran yang pendek dan berguna sebagai fosil indeks. Jumlahnya sudah ada sejak Kambrium hingga Resen. Yang keempat yaitu kelas Stromatoporidae. Kelas ini tersusun oleh rangka yang bersifat gampingan, struktur yang sama untuk semua jenis, hanya ukurannya yang membedakannya. Hidup pada lingkungan di dasar laut yang dangkal, kelas ini sudah ada sejak pada zaman Kambrium hingga dengan Resen. Selanjutnya yaitu filum Brachiopoda. Filum ini merupakan hewan lunak yang tidak memiliki tulang belakang dan bercangkang. Ciri-ciri dari Brachiopoda yaitu mempunyai cangkang yang berbeda, memiliki dari 2 kulit kerang, cangkang tidak sama besar, tubuh tidak beruas, hidup secara sesil. Selanjutnya pada film Brachiopoda kelasnya terbagi menjadi 2, yaitu articulata dan inarticulata. Pada articulata yaitu terdiri dari cangkang gampingan, tidak mempunyai lubang anus, mempunyai engsel, gigi dan lubang gigi, susunan otot sederhana dan mempunyai brachian untuk menahan lopopor. Yang kedua yaitu inarticulata, yang terdiri dari cangkang chitin, mempunyai lubang anus, tidak mempunyai deltirium, tidak mempunyai lubang gigi dan gigi, tersusun otot yang rumit atau biasa disebut dengan hewan yang memiliki pedikal atau ekor. Selanjutnya yaitu filum Mollusca. Merupakan hewan yang bertubuh lunak dan tidak memiliki tulang belakang yang memiliki cangkang atau tidaknya. Pada film ini terbagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas Gastropoda, Pelecypoda, Cephalopoda. Kelas Gastropoda adalah hewan yang berjalan dengan menggunakan perut dengan ciri-ciri cangkang terputar, terbuat dari zat gampingan, dapat hidup di laut dan di darat. Lalu, pada kelas Pelecypoda, hewan yang berkaki seperti bentuk kapak, ciri-cirinya yaitu memiliki 2 cangkang, kedua kelopak dihubungkan oleh pita katup, hidup di laut dangkal, cara hidupnya yaitu melekatkan diri atau tertambat. Yang terakhir yaitu kelas Cephalopoda. Hewan yang alat penggeraknya menggunakan kepala, ciri-cirinya yaitu hewan yang hanya hidup di air laut, dapat bergerak secara seperti ikan, memiliki cangkang luar, menjadi fosil yang baik pada masa itu. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.